Sekarang gue jual emas, tau gak omset gue sebulan berapa? M. Seks itu bukan cuma sekedar menumpahkan sperma ke dalam vagina doang. Orang yang sudah menikah itu tetap butuh ilmu seks. Emang kayak butuh duit banget. Emang. Dalam Islam itu menikah itu nggak mesti karena cinta. Uang membuat lo didengarkan oleh keluarga lo, cuy. Uang membuat lo punya power di keluarga lo. Welcome back to Senalar Podcast bersama aku Anissa Steviani. Dan kali ini bintang tamunya jauh banget, sayang. Enak banget aku. Planet Bekasi ya. Nggak enak banget ngajakin ke studionya. Dan karena tadi udah ngobrol-ngobrol, jadi kayak sudah tertawa-tawa. Dan aku yakin banget sih kalau ngobrol sama ibu yang satu ini pasti banyak insight. Sampai tadi perlu di stop ya. Jangan ngomong dulu, belum di-record kameranya. Karena banyak banget inspirasi yang biasanya kita baca cuman di Instagram. Sekarang bakal ngobrol-ngobrol bareng Citra. Halo, gue harus perkenalan diri gak sih? Gak usah. Siapa sih yang gak tau Anda? Masya Allah. Juragan Mas. Lihat kalau dia masnya asli semua. Kalau gue kan cincin Shopee. Ini cincin Shopee saja 20.000. Ini Mas, ini asli gak? Ini asli gak? Ini enggak, ini Shopee juga. Feeling gak? Feeling. Boleh. Lihat ya. Boleh. Aduh. Cit. Lu yang apa kabar? Aduh. Enggak, gue baca di sini ya kayak sudah 8 tahun aktif di media sosial. Lama banget loh, Cit. Lama banget ya. Lebih lama lu dari zaman blogging. Iya sih. Ya kan, maksudnya terjun ke dunia beginian. Dan alhamdulillah 8 tahun. Dan gue nganggepnya ini bukan sebagai konten ketawa-ketiwi ya. 8 tahun itu adalah giving impact, cuy. Emang edukasi, giving impact. Jadi numbers of followers di gue tuh nganggepnya itu adalah bukan number of followers. Itu adalah number of impact yang gue buat untuk publik. Tuh kan, baru kalimat pertama aja udah kayak ngonten gak lo? Ngonten gak lo? Karena gue tuh sering banget bilang kayak ngonten tuh ngasih impact loh. Kalau lo tahu dikit, lo kasih tau dikit. Bilang aja lo taunya cuma segitu. Iya, dan bener. Kasih sumber gitu kan. Iya benar, selesai kayak gitu aja. Iya. Dan gue awal konten, gue nggak tahu ya kalau konten kreator sekarang mungkin ada istilahnya cuy, ada yang difabrikasi dengan tujuannya memang mereka itu untuk making money. Nothing wrong with that, nggak apa-apa. Tapi kalau gue akan lebih, kita ngejalaninnya itu akan lebih apa ya, santai, lebih apa adanya, dan lebih ikhlas juga ngejalaninnya. Kalau kita itu tujuan utamanya adalah mau making impact. Nanti money tuh adalah dampak, ngerti gak lo? Money will follow. Money will follow. Iya kayak begitu ibu-ibu semuanya. Iya. Ya. Meskipun emas semua ya, dari mana kalau bukan dari ngonten. Ngomong-ngomong di meja lo ada protein tuh. Gede banget ya, ini 30 gram protein gitu. hari ini. Karena saya abis gym, bahkan belum mandi. Gue agak heran ya sebenarnya. Gue tadi dengar dari JG kan, katanya lo abis nge-gym. Gue kayak, Ica nge-gym? Apakah kiamat sudah dekat gitu? Gue nanya nih ke lo ya, sebenarnya awakening lo nge-gym tuh apa sih? Seorang lo ya, gue maaf kata nih. Gue tahu lo secara personal karena lo suka sering cerita sama gue kan. Gue orangnya gak olahraga banget. Sorry, seumur hidup. Gue alergi sama keringet gitu 30 kan. 30 tahun, gue gak keringetan, Cit. 30 tahun. Nah, maksud gue tuh lu tiba-tiba shifting jadi aware banget sama olahraga tuh apaan? Secara gue orangnya gue olahraga banget ya. Lo dari kecil memang berolahraga ya. Mantan atlet gue. Kalau lu kenapa? Karena gue punya uang untuk traveling. Punya uang untuk traveling. Sebelumnya tidak punya uang untuk traveling ya. Ternyata traveling itu capek banget. Emang. Capek total. Terus Terus a toll of fisik banget loh. Bener. Terus travelingnya ke Eropa sih saya 1 bulan ya kebetulan. Iya, gue lihat. Tapi ternyata lemah banget gue selama di Eropa. Itu sakit banget, lutut gue sakit banget. Full jalan kaki lo ya? Full jalan karena kaki. Di sana kan ya saya kan nggak mampu ya naik taksi di sana ya. Sampai nggak bisa yang jalan banyak tuh nggak bisa. Benar-benar lututnya sakit. Nah nyampe Jakarta, gue ke ortopedi lah, kayak dokter ortopedi dipegang lah lutut gue dan disuruh menggerakkan ototnya. Pertanyaan saya, otot yang mana ya dok? Nggak ada ototnya. Akhirnya sama dokternya, ibu ini nggak ada pilihan lain, memang harus bikin otot. Alhamdulillah. Apakah gue daftar gym pada saat itu, Cit? Enggak dong. Pasti kan gak percaya gym. Enggak dong, kayak alergi. Mungkin ada 3-6 bulan kemudian gitu gue baru daftar. Baru kayak makin deket nih travelingnya. Gitu. Jadi motivasi lo adalah traveling ya? Motivasi gue traveling. Berarti gym lu masih occasional nih? Maksudnya kalau sekarang enggak. Kalau sekarang udah tobat lah 6 bulan ke belakang udah rutin. Rutin untuk diri lo sendiri. Iya, udah untuk yang kayak udah yang kayak suka nggak suka ternyata gue harus menjalani ini. Bener. Jadi emang semakin bertambah umur gue ya, gue merasa kayaknya ada masa dimana gue harus balik lagi nih ke agama gue sendiri. Ya, gue mulai menyadari bahwa agama itu bukan untuk melarang gue, tapi itu adalah way of life. Nah, gue udah bisa
aware di situ. Gue baca tuh Quran gue kan. Di situ gue menyadari bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur fisik ini yang lahiriah kita bisa lihat sama-sama. Dan ada 2 unsur yang tidak terlihat, sehingga kita tidak sadar kalau 2 unsur ini harus dilatih juga cuy. Mental and mind, yaitu akal, dan unsur yang ketiga adalah apa? Ruh. Makanya di situ pada saat gue tahun ini bikin personal growth buat diri gue sendiri, ya kita tahu lah kalau ngomongin personal growth, iya gue mau bertumbuh, apanya mau bertumbuh? Iya benar. Apanya yang mau kita perbaiki di diri kita sendiri? Akhirnya gue bikin 4 tema tuh berdasarkan itu. Pertama, spiritual growth, ya. Kedua, mind and mental growth. Yang ketiga adalah physical growth. Yang keempat nih gue tambahin sendiri, financial growth. Makanya berangkat dari situ gue alhamdulillah gue seneng banget ngelihat lu udah pada titik sadar ya. Sadar bahwa fisik itu harus dilatih karena lu tuh orangnya mental and mind growth parah, lu tuh ada. Bener. Lu tuh sadar bahwa mental harus dilatih apa. Tapi lu enggak, maksudnya ada beberapa orang yang melupakan kalau fisik itu harus dilatih dan spiritualnya itu enggak terlatih juga. Lu financial udah terlatih lah 2 tahun. Gue liat konten lo ini yang kayak jalannya jangan bungkuk gitu kan. Tutorial jalan bungkuk gitu kan. Yeah. Terus gue kayak enggak, gue gak bungkuk. Pas lihat di cermin, oh ternyata saya bungkuk. Nanti lo 2 tahun nge-gym sama rajin makan protein, jangan kaget kalau tinggi badan lo nambah. Oh menarik. Saya pengen tinggi. Karena kayak anak gue sekarang udah segini nih umurnya 11 tahun kayak. Nanti 2 tahun tinggi badan lo bisa nambah. Jadi ibu-ibu di sini kita nggak sadar loh badan kita tuh menyusut tambah pendek. Apa sih yang bikin tambah pendek? Massa otot, postur tubuh. Karena kan kita habis hamil melahirkan, core-nya nggak ada. Jadi badan kita nggak mampu menopang tubuh kita sendiri karena core lemah. Core itu bukan perut doang loh. Otot yang ada di depan, di punggung itu semuanya core disebutnya karena untuk menopang tubuh dan itu melemah pada saat kita hamil. Kalau itu kita latih terus massa otot kita, terus kita kasih asupan protein juga karena kan kalau melatih otot itu otot rusak ya. Itu harus diisi sama protein. Nah nanti kita akan kembali ke tinggi potensial kita. Tinggi potensial loh. Jadi sebetulnya bukan tinggi badan kita yang bertambah, tapi kita akan kembali ke tinggi potensial kita mentok di situ. Gua nambah 2 cm. Setelah berapa tahun? Itu 3 tahun. 3 tahun nge-gym plus gua makan itu dikelola sama dietitian. Tetep nih Cit, olahraga itu panggilan itu dari diri sendiri. Mau nyokap udah olahraga, semua orang di sekitar udah olahraga, kalau lo nya nggak ada kesadaran untuk si personal growth fisik itu, nggak ada. Lo punya uang, tapi badan itu nggak bisa lo beli. Itu sampai gue kayak, boleh nggak sih saya outsource aja? Outsource orang lain yang nge-gym, lo yang berotot, nggak bisa. Dan ternyata gue tambah 1 lagi, karena gue nggak fleksibel banget kan, ya kaku lah seluruh badan. Akhirnya gue pilates. Olahraga orang kaya ya. Percayalah pemirsa, jika kamu di Jakarta Selatan, pilates itu murah Cit. Sumpah. Karena studionya lo hitung aja banyak banget. Jadi persaingan sempurna ya. Iya, kayak adik gue di Bandung tuh mahal banget pilates. Karena dikit studionya. Bekasi juga tiap belok iya kan. Dikit panas. Bekasi lu lurus studio pilates, lu belok studio pilates, lu belok lagi studio pilates. Enggak, maksudnya enggak semahal dulu. Dan itu ya ternyata ya kayak orang-orang kayak lu mau ngomong seberbusa apapun pentingnya olahraga, kalau orang nggak tersentuh aja Cit. Nggak bisa emang, lo harus self awakening. Harus ada momentum di mana lo sadar, orang udah sakit aja belum tentu sadar lo. Bener lagi. Maaf ya, dia udah nggak bisa jalan aja dia masih ngerasa, dia nggak percaya kalau olahraga bisa menyembuhkan dia. Dia lebih percaya kalau obat dan operasi yang akan menyembuhkan dia. Ada orang dia hidup tapi dia tidak sadar dengan hidupnya. Iya benar banget lagi. Ini kita ngomong gini karena kita pernah di situ ya. Tapi ada orang yang kita ngomong gini dia nggak ngerti itu makna kata-kata tadi. Gue hidup tapi gue nggak sadar sama hidup gue maksudnya. Checklist doang. Kalau kemarin ngobrol sama Halimah, tiap hari cuma lo bangun ngurus anak, ya udah yang penting ke checklist deh semua hari ini. Wah tapi 8 tahun di sosmed ya Cit. Satu hal yang kayak gue respect dan mungkin gue juga nggak di level lu ya, adalah percaya diri. Bener loh, si percaya diri ini adalah satu hal yang kayaknya gue nggak deh pakai bergo terus bikin reels. Gue mau nanya deh tapi ya, lo kan nyebut gue percaya diri. Emang definisi percaya diri lu tuh apa sih cuy? Bagus banget. Iya, pertanyaan yang bagus. Apa kan buat gue? Lo tuh percaya diri. Bener, semua orang tuh bilang gue percaya diri banget ya. Tapi berarti ada sesuatu, maaf ya, yang berbeda. Insecurity lu. Bukan insecurity sih. Apa hal ya? yang lo berani ungkapkan di publik dan gue enggak. Gitu. Kayak tadi tuh pakai bergo. Gue tuh
estetik banget anaknya gitu loh, kayak lo cewek kue. Gue kayak kalau muncul di feed maka saya harus cantik gitu, kayak punya standar estetik. Iya, itu kan level percaya diri yang berbeda ketika lo berani, itu kan being vulnerable Cit sebenarnya. Iya sih. Lo nggak kepikiran ya? Iya, gue kaget enggak. Lo berpikir gue penampilan gue di reels kayak gitu? Karena buat gue penampilan gue asal gue tertutup, gue sopan, dan yang penting adalah apa yang gue deliver ke orang. Lo ngerti nggak sih? Ngerti banget. Iya, gue present di sini, gue rapi karena gue menghormati lu sebagai tuan rumah di podcast ini. Tapi gue di rumah, gue ngapain? Maksudnya gue apa adanya gue seperti itu di rumah. Gue relax, gue santai, gue punya sesuatu yang penting untuk gue sampaikan ke publik. Tapi buat gue penampilan gue segini aja udah cukup. Yang terpenting adalah apa yang gue sampaikan ke orang itu bermanfaat. Tapi itu tuh level percaya diri banget Cit. Lo percaya gak sih? Okay. Jadi gue pernah posting gue lagi ngomong di panggung. Kan pasti mukanya gak tersenyum dong, gak pasti gitu dong mukanya ya. Dan gue biasa aja, maksud gue make up, baju gue proper, gue biasa aja muka gue. Terus kayak, Kak gimana sih caranya sepercaya diri itu ngupload foto mukanya lagi kayak gitu. Terus gue kayak, gue biasa aja lagi. Nah itu kan maksud lo kan, kayak di titik tertentu biasa aja lagi muka kayak gitu. Tapi Cit, tandanya banyak banget orang yang gak percaya diri. Nah inilah pertanyaan gue. Deg-degan gue kalau di interview sama mantan interview K-popers internasional ya. Lo tuh percaya diri dari kecil apa kayak udah besar? Karena gue waktu kecil tuh pemalu banget. Gue itu kecil gak pernah merasa cantik ya. Karena orang tua gue juga suka, bokap gue nih suka ngejek. Karena bercanda kali maksudnya. Bercanda maksudnya, namanya orang dulu kan bercanda fisik tuh kayak biasa banget gitu. Awal-awal itu mempengaruhi gue sih sebenarnya. Sampai pada akhirnya dimana gue punya kesempatan untuk dikasih banyak kegiatan nih sama nyokap gue ya. Dan gue di-expose banyak kegiatan sama nyokap gue dan gue bisa melakukan itu. Ada yang bisa, ada yang gak bisa. Ada yang berprestasi, ada yang biasa aja. Dan pada saat gue bisa dan gue berprestasi di situ, gue mulai berpikir fisik gue nggak penting berarti. Gue punya value yang lain. Gue pada saat itu nggak ngerti kalau itu ada istilah value diri ya. Keluarga gue tuh appearance banget ya. Parah banget. Karena tuh semuanya tuh yang kayak langsing-langsing, terus badan gue tuh kayak paling gede sendiri, segini gede ya. Jadi lu dibully dong. Enggak dibully, yang kayak Mbak pakai baju tuh jangan kayak gitu. Nanti bahu kamu kelihatan besar. Itu tuh gue juga tumbuh dengan kayak gitu. Gue lagi kecil baju gue pilih sendiri. Jadi lucu. Orang tua gue masalahnya dua-duanya kerja jadi mereka nggak ada waktu untuk dalam tanda kutip mendikte gue 24 jam ya, karena kita ketemu pagi dan malam hari pada saat mereka udah kerja. Mungkin itu kali ya, jadi dari kecil gue udah terbiasa mengambil keputusan-keputusan kecil itu akhirnya membangun kepercayaan diri gue bahwa maksudnya gue udah tahu kayak gini-gini, gue udah pengalaman hidup gue tuh jadi udah lebih banyak dari kecil. Benar. Nah jadi gue percaya bahwa kepercayaan diri itu bisa muncul karena pengalaman hidup yang udah kita bina, udah kita tabung dari kecil. Nah itu maksud gue. Jam terbang. Lu tuh estetik banget sumpah. Beda banget sama gue asli. Dan lo gak melihat itu sebagai masalah percaya diri ya? Nah, gue punya value lainnya itu adalah isi yang gue deliver ke publik. Iya, bagus banget sih tapi itu. Maksudnya bukan lu sih, dua-duanya jalan. Iya, deliver message-nya dapet juga gitu. Iya. Karena banyak banget yang pengen konten tapi itu Cit, problemnya ada di nanti kata orang gimana. Banyak pikiran. Padahal kan konten mengubah hidup kita ya. Banget gila. Jawab gue. Dengan konten lo mencapai financial independent udah hampir berapa persen? Gue baca dana pendidikan anak lo aja udah lah. Gue tuh tinggal itu. Cit, gue ngelihat hidup lo kayak siang-siang piknik, ya saya juga siang-siang pilates. Iya, jadi gini, konten itu nggak selalu menjanjikan uang, jujur. Nggak selalu menjanjikan uang, tapi dia bisa menjanjikan lo value yang lain. Ya, value yang lain. Salah satunya adalah kebebasan waktu. Alhamdulillahnya memang karena mungkin konten gue juga bermanfaat, gue punya value, jadi beberapa brand pun partnership sama gue, dan brand yang partnership sama gue juga bukan ecek-ecek. Bahkan waktu itu terakhir gue di endorse sama Kingdom Saudi Arabia Tourism Board. Kita sekeluarga diberangkatin umroh untuk nge-review Saudi Arabia. Lu bayangin, gue udah bukan nge-review barang loh, oleh Allah nge-review Saudi Arabia. Maksudnya itu berarti ada value yang dilihat oleh mereka bahwa gue itu bisa membawa nama baiknya Saudi, bisa merepresent hal yang baik gitu loh. Nah, kalau kita bisa konsisten mendeliver itu ke publik, makanya gue bilang sekali lagi itu tuh cuma dampak aja dan uangnya nggak main-main. Jadi di awal konten gue pikir kalau
kalau tujuannya pengen langsung uang, terlalu ngoyo ya menurut gue. Karena ada yang harus kita bangun brick by brick dulu. Salah satunya adalah kepercayaan publik terhadap kita juga. Dan itu nggak sebentar cuy. Berapa tahun kita konten? 8 tahun untuk ngebangun trust dari publik. Itu dari zaman blogging bahkan. Gue 2013. Iya. 12 tahun. Ya katakanlah gue ada yang anak baru dibanding lu. Butuh 8 tahun untuk ngebangun branding, ngebangun value sehingga trust publik bisa tercipta sama gue. Ya udah itu jadi dampak aja. Gue bisa resign dari bank BUMN loh. Itu juga bentuk percaya diri banget loh, Cid. Iya, sumpah. Kayak iya loh. Nekat ya. Banyak banget tahu orang yang kayak pengen resign, tapi lo bahkan nggak berusaha untuk nyari step gimana caranya biar lo bisa resign. Iya, benar sih. Benar sih. Dan itu gue udah jalur ODP, Kalau di bank itu kalau lo masuk jalur ODP lo tuh udah tahta tertinggi istilahnya tuh gitu. Dan gue habis promosi juga, gaji gue udah 2 digit. Tapi pada akhirnya gue memutuskan untuk resign. Ya harusnya lo tahu dong, berarti di konten lebih. Iya 2 digit mah 1 reels doang gak sih? 10 kali. Gue buat makan hari-hari. Yeah. Tapi balik lagi ya ke si tadi, Cid. Konten lu kan berani banget ya, Cid. Ini gue pernah interview. Ini definisi ya. Berani lu apa lagi? Beraninya adalah konten kehidupan seksual. Dan itu kan bener lu punya manekin loh, Cid, di rumah kayak wow, sampai punya manekin nih orang. Nanti manekinnya munculin dong di podcast lo. Boleh. Ya. Boleh. Nanti dimasukin. Kayak di mata orang kan bisa jadi tuh tabu gitu. Kalau gue tuh yang terlalu private tuh emang gak dikeluarin ke publik gitu. Nah, apa sih yang bikin lo kayak gue yakin banget ini kayak penting banget deh harus dibahas gitu? Sumpah itu gak sengaja. Jadi tahun 2018 di awal anak kedua gue lahir, gue sendiri mendapati diri gue itu punya kesulitan dalam hubungan sama suami gue. Setelah punya bayi ya, jadi transisinya itu luar biasa. Transisinya tuh gak smooth, gue bisa bilang kayak begitu ya. Bener-bener ubrak-abrik menghancurkan dalam tanda kutip hubungan gue sama suami gue. Karena kita kaget, tadinya tuh kita sepasang kekasih dong, a lover. Kita naik kelas jadi father and mother. Dan kita terlalu fokus sama peran kita sebagai father and mother. Dan kita lupa kalau kita itu sebetulnya lover juga, sepasang kekasih gitu loh. Nah disitulah gue baru mulai ngobrol heart to heart ke laki gue. Dan juga pada akhirnya gue juga mendapati bahwa sex is a problem juga untuk para orang tua baru. Dan lo tau gue waktu itu gak ada beban sih untuk sharing masalah ini ke publik. Mungkin karena emang dari kecil juga gue sama orang tua gue tuh enggak menganggap obrolan ini sebagai hal yang mengerikan dalam tanda kutip ya. Karena beberapa orang tua pasti ada, pokoknya kalau ngomongin seks tuh kayak nauzubillah min zalik gitu ya. Buat orang tua gue tuh itu adalah hal yang santai banget. Waktu itu gue sharing tujuannya adalah bukan untuk pamer kondisi keluarga ya. Ada yang nganggap mungkin gue gila nggak buka aib sama suami. Buat gue dianggap aib itu pada saat gue lempar masalah tapi gak ada penyelesaian. Gue cuma kor-kor gue punya masalah ini nih caper doang. Tapi ini gue menyampaikan masalah yang udah berhasil gue overcome. Solusi gue adalah ini. Dan ternyata banyak yang ngalamin kan. Dan solusi gue ternyata aplikatif buat orang-orang. Nah gitu, dan gak banyak orang yang berani untuk berangkat ke ahli gitu ya. Dan mereka lebih nyaman cerita sama gue. Dan gue gak tahu kenapa. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka juga lebih nyaman cerita sama gue daripada sama ahli. Nanyanya ke gue daripada nanya ke ahli. Dan dari situ ya udah jalan terus nih pembahasan tentang seks. Jadi kalau ibu-ibu yang konsultasi ASI ke gue, konsultasi sepaket. Tolong banget gue ya. Konsultasi ASInya tuh paling cuma kayak 10%, Cak. 90%-nya itu masalah rumah tangga, gila. Nah itu yang bikin gue gak buka konsul keuangan, Cid. Sama juga. Iya, kan sama. Ujung-ujungnya tapi suamiku, tapi mertuaku. Ya. Jadi berarti lo sharing ASI dulu ya? Sharing ASI dulu. Dan ternyata mengikuti kan? Iya. Mengikuti dari ASI ada bahasan, ada bab sendiri tuh. Sex and breastfeeding. Nah, baru nanti sex and breastfeeding selesai, kita ngomongin tentang perencanaan pendidikan anak. Ternyata itu tuh bersambung semua gitu loh, Cak. Konten yang nggak bisa berdiri sendiri gitu permasalahan itu. Alhamdulillahnya gue adalah penerimaan di Indonesia ini gue baik. Jadi waktu gue ngerilis buku Uncensored, udah mah covernya terong miring lagi keringetan, ya kan covernya aja tuh udah menunjukkan ini adalah buku nakal gitu ya. Dan pada saat itu gue kerja sama launching bukunya itu sama kondom. Dan lu bayangin di iklan kondom ada foto ibu-ibu berjilbab. Jujur ya, buat gue itu adalah iklan yang masuk akal. Bener. Karena ini adalah edukasi kontrasepsi untuk keluarga. Yang aneh adalah kalau iklannya kondom, tapi public figure-nya belum merit nih buat gue ya. Ini adalah value yang gue pegang ya.
public figure-nya belum married, terus kok bebas banget bergaulnya. Buat gue itu malah aneh. Tapi buat orang itu heboh. Nah, heboh karena gila iklan kondom kok ibu-ibu berjilbab. Lah malah emang target market lah, harusnya yang beli ya gitu bukan sih kan gitu, itu perspektif ya Cak. Nah tapi akhirnya waktu itu rame tuh, tapi banyak yang counter gue juga. Jadi alhamdulillahnya punya community, kita sebut followers itu ya, punya community di Instagram, mereka sendiri yang akan bergerak untuk dalam tanda kutip ngebelain gue. Iya. Nah gitu, jadi ya udah akhirnya penerimaan itu terjadi. Memang pendidikan seks itu dibutuhkan. Bahkan oleh orang yang sudah menikah itu tetap butuh ilmu seks. Cara mencapai klimaks dalam hubungan seks, gimana caranya untuk dalam tanda kutip menyenangkan suami, dalam tanda kutip juga menyenangkan istri. Kan kebanyakan kalau udah punya anak tuh buak, just checklist udah. Ibaratnya cuma menggugurkan kewajiban doang tanpa ada kesenangan di situ. Padahal kalau kita gali lebih dalam, seks itu bukan cuma sekedar maaf ya menumpahkan sperma ke dalam vagina doang, bukan. Tapi lebih dari itu adalah momen untuk membangun bonding yang sangat intimate. Jadi pertukaran sexual energy, pertukaran sacred energy antara suami dan istri yang akan memperkuat bonding keduanya gitu. Tapi dia nge-hate lo gak sih pas nge-share ini kayak, ngapain Mbak share kayak gini? Nggak mungkin gak ada yang nge-hate kita, Cak. Itu pertama. Tapi gue bikin konten udah bukan pada titik biar disukain orang. Gue emang murni tujuan gue konten adalah untuk mendeliver message, bisa ASI ya kan, ASI, gizi anak, hubungan pasutri seksual, terus juga sama terakhir nih gue lagi awakening moment tentang keuangan nih buat orang tua, persiapan pendidikan anak juga. Capek ya? Kayak ternyata menjadi orang dewasa itu partnya banyak banget ya. Seru sih obrolan kita nih. Nah, masuk ke topik suami istri ya, Cid. Kan lo juga cerita di buku ya, kalau suami lo tuh duda. Lo melewati tahap acceptance bahwa kayak, suami gue duda. Ada gak sih kayak pesan-pesan untuk orang yang kayak ragu-ragu kalau mau nikah sama duda tuh gimana? Karena kalau gue ya ngelihatnya ya, kan gue kayak makin kesini tuh makin kalau orang cerai dan itu bikin lo bahagia, silahkan ya udah gitu ya, kayak udah pada titik itu ya kayak lo mau gue selamatin atau kita harus merayakan ini apa gimana. Dan si perceraian yang dilakukan dengan sadar biasanya pernikahan berikutnya tuh dia nyari yang lebih baik gitu. Nah jadi justru kalau lo nikah sama duda menurut gue adalah lo punya kesempatan dapat versi dia yang lebih baik gitu kan. Benar. Sebenarnya dia tuh udah menikahi gue dalam kondisi awakening. Iya, dalam kondisi awakening. Mindful ya kan. Benar. Tapi gue yakin banyak banget yang ragu, Cid. Lo bisa gak kasih kayak gimana sih proses acceptance lo bahwa gue menikah dengan duda gitu. Iya, persepsinya mungkin masih negatif gitu ya. Padahal menurut gue orang yang pernah menikah sebelumnya terus memutuskan jalan hidup yang berbeda gitu misalnya ya. Terus mereka itu memutuskan menikah lagi itu dalam kondisi mindful cuy. Memilih pasangan lebih mindful karena udah tahu segala roller coaster kehidupan pernikahan kan di sebelumnya. Memilih pasangan lebih mindful, udah lebih prepare sama apa aja yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Dan goalsnya ya pasti adalah til jannah lah, goalsnya dia. Kalau goals gue kan yang belum nikah kan ya kan. Waktu itu gue jujur aja ya, untuk tahap acceptance pada saat itu ada beberapa pria emang yang lagi deketin gue ceritanya. ODP. Gue kan kembang pasti desa ya kan. Canda ya. Nah, gue mikir laki-laki adalah qawwam. Jadi dia harus bisa menjadi leader, harus bisa menjadi provider, harus bisa menjadi protektor, dan yang terpenting adalah dia pendidik cuy. Pendidik untuk si perempuannya. Jarang banget nih dibahas yang pendidik. Dan untuk bisa melakukan ini, kalau dia bisa melakukan ini, dia akan earn respect dari gue. Gue percaya cinta itu bisa fade away, mungkin bukan fade away ya, tapi dia berubah bentuk jadi sesuatu hal yang lain. Dan yang tersisa adalah apa? Respect cuy terhadap pasangan kita gitu. Apalagi pernikahan itu panjang banget. Dan respect itu harus di-earn, harus dihasilkan oleh pasangan kita. Dari mana? Yaitu kalau dia mampu memenuhi peran-peran dia sebagai seorang laki, maka dia mampu. Nah, problem gue pada saat itu adalah laki-laki yang ada di sekeliling gue, ya gitu deh, pokoknya gitu ya. Dan menurut gue yang paling masuk akal adalah suami gue yang sekarang gitu. Jadi ya udah, gue nanya ke orang tua gue, bapak ibu gimana? Kalau bapak ibu setuju, Citra jalan, Citra maju. Kalau bapak ibu nggak mau, nggak apa-apa, gue juga nggak masalah. Kita sama-sama istikharah nih, sholat istikharah segala macam. Tiba-tiba nyokap gue melembut hatinya mau ketemu. Setelah perkenalan beberapa bulan sama suami gue itu, tiba-tiba nyokap gue oke. Nah karena patokan gue adalah orang tua gue, ya udah jadi kita lanjut
ke jenjang yang selanjutnya gitu. Nggak langsung married, maksudnya perkenalan gitu ya, perkenalan lebih dalam, terus ada engage dan seterusnya. Dan alhamdulillahnya suami gue itu seiring gue berjalannya waktu, dia mampu memenuhi peran dia sebagai pendidik. Kalau masalah provider ya, gue bisa memprovide diri gue sendiri deh financially ya, sorry banget gue kaya gitu ya kan. Terus protektor, gue si independent woman cuy, gue mandiri dari gue baru ceprot lahir, gue ngebodong diri gue sendiri, berarti gitu langsung kan. taekwondo ya. Tapi ternyata masalah peran suami gue sebagai pendidik yang gue rasakan itu vital banget di rumah tangga gue. Dan untuk dia layak menjadi pendidik, dia harus lead by example kan. Nah itu yang membuat gue jadi mau mendengarkan dia sebagai pendidik gue. Contoh dong, mendidik apa? Banyak cuy. Namanya perempuan itu ya, maaf ya, nggak tahu, bukan perempuan. Gue itu banyak kurang ajarnya ke suami. Karena satu dan lain hal lah. Banyak kesalahan yang gue lakukan. Ya dia juga lakukan, dia juga manusia gitu. Cuma dia tuh selalu mengingatkan gue lagi, tujuan pernikahan kita tuh ini loh. Tujuan pernikahan kita ini, ingat Allah lagi, intinya sih kayak gitu. Ibadah lagi dan seterusnya. Dan itu gue rasakan dari laki gue. Jadi tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai, ya pendidik banyak hal ya. Salah satunya pendidik spiritual yang menurut gue tuh penting banget, yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki gitu. Tapi kalau yang lo lihat ya dari berbagai pernikahan atau netizen gitu, si peran mana sih yang biasanya paling gak ada dan bikin si pernikahannya tuh jadi gak lancar gitu, gak tenang? Oh ini kalau netizen ya? Aduh, gue justru deh protektor enggak, provider enggak. Udah dia jawab loh. Gitu ya? Berarti netizen lo sama kayak netizen gue. Enggak sih, enggak. Gue nebak doang. Iya, maksud gue tuh ada apa ya sama gimana ya, gue ngomong gue takut salah sumpah. Soalnya gue kalau ngomong dikit viral mana-mana omongan gue. Karena omongan gue tuh nyakitin nyakitin tapi bener gitu loh. Ini maaf kata ya. Netizen itu suka, gue waktu itu pernah dapat cerita dari netizen. Gue bikin konten, ini awal mulai gini. Gue bikin konten. Kalau istri meninggal. Ini istrinya lagi jadi mayat nih di ruang tamu disamperin suaminya, mah obat alergi anak apa, bangkit lagi tuh mayatnya kan si ibu, obat alergi Rivel misalnya gitu, mati lagi dia, nggak bisa mati. Ya Allah, ibu tuh nggak boleh mati, jangankan sakit ya, mati aja dilarang. Maksud gue tuh saking vitalnya seorang ibu istri di rumah tangga. Tapi menurut gue itu salah loh kalau seorang istri sampai terlalu vital kayak gitu, berarti salah. Yang salah adalah apa? Suami lu bisa apa di rumah? Suami lu bisa apa di rumah? Iya. Hari gini perempuan bisa cari uang, bisa banget. Bahkan lebih multiply ya penghasilan dari laki-laki. Sebagai protektor dia bisa zaman sekarang menjaga dirinya sendiri, bisa angkat koper sendiri kan sekarang. Bisa, alhamdulillah. Jadi maaf kata ya, sampai keluar kata-kata kayak gini, ngapain gue nikah, gue nggak butuh laki. Peran laki-laki tuh hilang banget cuy. Sebagai protektor enggak, provider enggak, hidup sehari-hari masih diempanin istrinya gitu ya. Terus boro-boro sebagai pendidik nyari nafkah aja ogah-ogahan, katanya. Sampai akhirnya gue juga berpikir, pertama mungkin masa lalu si laki-laki ini yang dibesarkan dengan cara yang manja. Yang kedua adalah apa? Jangan-jangan patriarki itu awet karena perempuan sendiri yang melestarikannya. Benar. Karena dia tidak memberikan ruang untuk suaminya memimpin di rumah tangga dan untuk mandiri di rumah tangganya itu. Lo ngerti gak sih maksud gue? Jadi gue soalnya pernah ngalamin ini juga di rumah tangga gue, Cak. Makanya gue bisa ngomong kayak begitu. Pernah kejadian juga di rumah tangga gue. Jadi awal gue menikah tuh masih melekat di diri gue adalah gue si independent woman. Gue nikah ya udah kita nikah aja. Tapi gue nggak butuh-butuh banget lo. Dan buat gue ya minta duit ke suami tuh najis. Buat gue tuh gitu pada saat itu. Pernah kayak di umur segitu ya. Jadi nikah itu buat gue bukan buat dinafkahi. Oke. Padahal salah loh. Kita itu nikah adalah untuk dinafkahi. Karena perpindahan tanggung jawab dari seorang ayah ke laki-laki lain, yaitu suaminya. Jadi yang nafkah itu harus tetap berlanjut oleh laki-laki tersebut gitu. Sampai akhirnya waktu itu gue pernah take over berlebihan tuh apa? Rumah tangga gue yang provide gitu ya. Terus anak-anak gue yang take over, inu gue, pokoknya gue. Superwoman Itu ternyata nggak selamanya baik juga, karena kita akhirnya jadi menghilangkan peran suami sebagai pemimpin di rumah tangga. Itu gue ngobrol sama suami gue dalam kondisi gue agak burn out nih. Kenapa gue kok capek banget rasanya gitu. Terus gue tanya suami gue, gimana sih rumah tangga kita, lalala. Dia nggak jawab, dia nyaman berada di rumah tangga ini.
kok gue nggak nyaman. Apa yang salah nih? Di situ itu jadi turning point gue bahwa ada peran yang terlalu overlap buat gue. Nah waktu itu gue harus belajar itu in a hard way. Waktu itu kita ada badai dalam rumah tangga kita, gue akuin ya. Ada badai, tapi badai itu alhamdulillah bisa kita lewati dan itu jadi awakening moment juga buat kita berdua. Gue mulai melepas segala tanggung jawab gue soal rumah tangga sampai kita nggak bisa bayar listrik, Cak. Gue sampai bilang ke laki gue mampu, gue bayar listrik, gue mampu, gue kaya. Tapi gue bilang ke laki gue, aku nggak mau bayar listrik. Kalau rumah ini mati lampu, biarin aja, mati aja, gitu. Kalau mati lampu, aku sama anak-anak mau ngungsi ke hotel atau apa. Tapi biarin rumah ini mati lampu. Nah, gue nggak tahu tuh gimana ceritanya rumahnya tetap nyala. Maksud gue ternyata bisa gitu loh. Kalau dipaksa laki-laki tuh untuk memprovide rumah tangga. Setelah gue memberi ruang kepada suami gue untuk take over semuanya, ternyata dia bisa dan dia mampu. Cuma perlu diceburin aja, dijorokin doang. Gitu. Jadi mungkin salah gue juga sebagai perempuan pernah melestarikan patriarki ini dalam rumah tangga. Tapi titik apa lo ngerasa kayaknya gue harus berubah deh? Karena banyak banget ya cerita orang-orang yang kayak percuma lah kayaknya udah aku kayak gitu pun dia bakalan gitu lagi. Gue juga pernah soalnya Cid, gak separah lu sih karena dari awal emang gue pengen suami yang terlibat juga. Tapi gue tuh anak tuh semua sama gue. Rumah sama dia semua. Gak percayaan. Iya gak percayaan kan ya. Mama banget ya. Mama banget. Iya. Cuman kayak urusan rumah gue gak ngerti deh. Sampai belanja bulanan segala macam tuh dia. Belanja harian segala macam dia. Tapi kalau soal perkara anak tuh gue. Kayak aku ibunya. Posesif gitu, ya. Karena sampai ternyata kok dia gak tahu apa-apa ya. Kok anak gue gak bisa berdua sama bapaknya ya. Gitu. Jadi gak bertahan ya, kok gue capek banget ya ngurus anak sendirian. Akhirnya gue berbagi lah peran itu. Tapi pas gue bikin konten ini, banyak banget yang kayak percuma kan nanti malah jadi gak diurus. Kayak lu kayak ngebabat, bodo amat kalau gak diurus, gue terima gitu. Itu pilihan, Cak. Pilihan orang itu mau ngambil jalan itu atau enggak. Maksudnya kita nggak bisa paksa orang juga untuk sama seperti kita. Karena awakening moment kita beda, Cak. Dan maksud gue itu capital atau modal yang kita miliki untuk menjalani transisi itu tuh mungkin beda. Gitu ngerti. Karena gini, banyak juga orang yang nggak berani untuk melakukan itu karena dia nggak punya cukup resource. Jadi kayak resource. Iya, nggak punya cukup resource. Iya, untuk transisi itu. Iya. Jadi kalau pada saat itu gue berani kayak begitu karena gue berdaya, financially, mentally, emotionally, spiritually, gue berdaya pada saat itu. Sehingga gue menceburkan suami gue pada saat itu biarin aja, karena gue berdaya untuk melindungi anak gue, gitu ya kan. Yang terpenting anak gue, cuy, ya kan. Jadi ya udah, ternyata setelah dicemplungin itu dia mampu juga. Tapi ya itu tadi sih, karena kitanya ngasih kesempatan juga kan. Karena banyak juga yang kayak, tapi ingetin dong, yang nggak ingetin dong. Kalau ingetin tetap gue yang mikir, gue nggak mau mikir ya kan. Sebetulnya pilihan itu banyak ya, bahkan berpisah juga adalah pilihan kok. Cuma ya maksud gue di sini kalau ada orang yang lagi berpikir nih, gue kayak mau berpisah nih apa sih, gue cuma mau bilang kalau dalam Islam, kalau lo merasa suami lo tidak mampu memprovide lo, kan tadi gue bilang suami sebagai kawam nih perannya. Kalau ada satu peran aja yang dia nggak mampu, lo berhak untuk minta berpisah secara agama lo ya, secara Islam tuh. Jadi ya lo pikir baik-baik aja, ini adalah sesuatu yang masih bisa lo toleransi dari suami lo atau enggak. Karena menurut gue nih, dalam menikah itu setiap hari yang kita lakukan adalah bertoleransi mulu, ngerti gak lo? Ya ini bisa gue toleransi gak? Bisa. Kompromi ya? Kompromi, kan suami kita juga berkompromi mulu sama kelakuan kita tiap hari. Itu dia. Iya kan, jadi dia berkompromi, kita juga berkompromi, apakah hal ini masih bisa kita toleransi atau enggak. Jadi gue juga sampai pada titik ya, Cil, menjalani pernikahan itu ternyata bukan karena cinta. Dan gue baru tahu juga tuh dalam Islam itu menikah itu nggak mesti karena cinta, tapi karena visi. Dan untuk merawat pernikahan itu dengan apa? Dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu apa? Ya kalau buat yang muslim ya ilmunya ilmu agama. Karena karena way of life itu sebetulnya di agama kita tuh udah ada. Tinggal kita mau ikutin itu atau enggak gitu. Ikutin ilmunya itu yang sulit. Makanya gue sering bilang sama orang yang belum nikah, yang penting pasangan lo open minded dulu deh. Dan punya growth mindset. Jadi dia mau terima dulu, terus mau grow. Ini open minded doang. Oh iya, udah tahu. Tapi kayak ya udah nggak mau grow kan kayak capek banget. Gue growth mindset gini. Gue bahkan kalau misalnya ada yang nanya mau nikah sama cowok dari nol, nggak apa-apa asal dia sebelumnya minus. Minimal dia kalau dari minus dia berhasil nol, artinya apa? Dia mampu grow, cuy. Berarti dia punya potensi nanti setelah menikah mungkin grow-nya akan lebih tinggi lagi. Cuma tidak ada yang ilmu pasti ya dalam pernikahan, karena manusia itu bisa berubah. Manusia bisa berubah. Kita menikahi seorang potensial aja, potensinya bisa hilang seiring waktu.
yang tadinya nggak berpotensi aja tiba-tiba jadi melesat tuh setelah menikah. Tidak ada yang pasti dalam pernikahan, yaitu tadi gue bilang menjalani harus pakai ilmu. Gue tiba-tiba punya pertanyaan. Menurut lo perempuan berdaya harus berpenghasilan nggak? In this economy, please yes. Ini ngomongin mah. Skalanya mahal banget cuy. Maaf kata ya. Money is king. Cash is king. Uang membuat lo didengarkan oleh keluarga lo cuy. Uang membuat lo punya power di keluarga lo. Uang membuat lo berhak untuk menentukan keputusan dalam keluarga lo. Maaf kata ya. Jadi gue nih, aduh gue sih minta maaf banget ya. Tapi kalau bisa ya perempuan wanita hari gini, lu harus bisa earn money please banget. Walaupun ujung-ujungnya lo tetap harus paksa suami lo untuk menafkahi lo. Tapi uang lo hanya untuk diri lo sendiri. Tidak untuk menafkahi keluarga ya. Untuk menjaga fitrah berkah dalam keluarga tetap jalan. Uang lo itu hanya untuk lo. Tapi kalau misalnya lo mau ngasih anak, lo mau ngasih suami lo atau urusan keperluan rumah tangga, jangan anggap itu menafkahi. Tolong niatnya itu adalah sedekah supaya nggak merusak fitrah keluarga itu. Soalnya gue juga sering bilang kayak gitu, tapi orang-orang kan kayak udah dong yang penting Yang penting apa? Yang penting punya aksesnya, iya benar. Yang penting punya akses sama uang suami, benar. Yang penting kita membicarakan keuangan keluarga, benar. Cuman setelah COVID, gue tuh rada kayak banyak banget lagi yang ditinggal suaminya meninggal. Lo panik banget sih kalau nggak punya kemampuan berpenghasilan. Let's say suami setia, umur gak ada yang tahu masalahnya. Tiba-tiba bukan diambil orang lain, gue nggak bisa diambil orang lain juga, itu kesepakatan dua orang ya. Diambil Tuhan satu arah loh, nggak ada warning, nggak ada apa, jebret bangun tidur meninggal, kita nggak tahu dan kita nggak punya apa-apa, penghasilan apa-apa. Waduh, kayak jadi at least punya skillnya lah, skill untuk berpenghasilan. Yes. Terakhir Cit, buat orang-orang yang masih malu konten, malu jualan, kita kan jualan banget ya. Lu kan jualan banget, gue juga kayak gue nggak pernah malu jualan. Mas. Ada pesan gak nih biar tadi perempuannya bisa berdaya dan berpenghasilan? Enggak, gue harus tahu dulu yang bikin mereka malu tuh apa. Gue harus gali dulu ya. Nanti apa kata orang? Iya. Emang kayak butuh duit banget. Emang. Ini ekonomi butuh duit ya. Ya berarti di sini konteksnya adalah earn money-nya dari konten ya, bukan dari pekerjaan lain ya. Dari konten ya. Ya dari jualan lah dari juga. Jualan lah ya. Tapi kan kalau lo konten yang beli jadi lebih banyak. Iya gitu benar. Aduh menurut gue ya, malu itu pasti. Untuk orang yang baru memulai hal yang dia tidak tahu, pasarnya kayak apa, yang dia tidak tahu bagaimana dampaknya ke dirinya sendiri, rasa takut dan malu itu pasti masalahnya itu. Dulu gue juga malu untuk ngobrol ngomong di depan umum, Ca. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita tabung. Itu adalah skill yang harus kita tabung. Nggak mungkin seorang sales tuh ujuk-ujuk bisa langsung jual sesuatu yang ratusan miliar. Ada penolakan, rasa malu, rusak nama baik. Itu adalah hal yang emang pasti harus kita lewatin, cuy. Nah, jadi kalau lo belum merasakan itu, lo harus merasakan itu. Masalahnya gitu. Tapi mau nggak mau, lo harus lawan dengan cara apa? Lo harus melakukan hal tersebut di hari ini. Harus mulai jualan, ditolak nggak apa-apa, nggak peduli. Harus mulai ngonten, ngomong aja depan kamera, ngomong nggak jelas atau ngomong. Karena yang kita cari di sini adalah bukan langsung viewers atau sales. Yang kita cari di sini adalah skill diri lo. Lo lagi nabung skill untuk diri lo sendiri dan lagi naikin jam terbang lo. Nanti lo udah punya kemampuan, jam terbang itu nanti akan membuat lo menjadi mampu. Saat kemampuan lo bertemu sama kesempatan, nah udah klop dah tuh. Disitulah lo nanti akan jeger tuh earning money, atau kalau mau viral lo bisa viral dan seterusnya. Kita bangunnya brick by brick, seconds by seconds, hours by hours, semuanya itu bertahap dan jam terbang itu akan menjadi jawaban lo gitu. Jadi berlatih ya. Berlatih. Dulu gue juga waktu di bank ya jualan produk keuangan susah. Sekarang gue jual emas, tau nggak omset gue sebulan berapa? M. Gila yang dijualnya emas loh. Kalaupun nggak laku jadi aset lo, Cit. Tapi nggak laku jadi aset gue, nggak basi juga. Iya, jadi jangan melihat Citra yang sekarang sebagai kayak, dia sukses banget, kaya, ya financial freedom. Mereka nggak lihat hidup kita puluhan tahun aja, apa yang udah kita tabung, skill apa yang udah kita tabung. Nggak lihat bahwa lo belajar jualan bukan karena lo ngonten, tapi bener-bener dari pengalaman-pengalaman pekerjaan sebelumnya juga. Terakhir, ada yang mau dipromosikan jualan emas di mana? Mau follow deh. Ayo, jadi gini semuanya ya. Pertama gue punya buku, namanya Uncensored dan Anti Kendor Menyusui. Aduh maaf ya, Mak Aji nggak cari uang dari situ. Mak Aji udah kaya. Kecil dari buku mah. Buku itu buat kita hanya untuk mengabadikan ilmu. Bener. Ya, supaya kenapa orang-orang yang butuh ilmu tentang menyusui sama butuh ilmu tentang perpasutrian bisa langsung baca buku itu. Dan buku itu berdampak sangat besar buat ibu-ibu yang menyusui itu hampir pasti suka sama buku gue.
Yang pertama gue punya buku bisa dibeli di mana aja terserah, dan ingat ya gue punya buku bukan untuk kaya, sorry. Yang membuat gue kaya adalah jangan lupa ibu-ibu beli emas ya. Kita ini jualan Antam dan juga gue itu special distributor UBS Gold Bar. Jadi kalau kalian takut kan Ica sering cerita nih investasi, SBN, obligasi, emas, reksadana gitu kan. Masih takut? Emas aja dulu. Udah benar. Familiar banget soalnya. Familiar dan dia physical. Dan gue sarankan physical ya, karena kalau emas digital itu dia bias. Kan emas itu sebetulnya untuk membackup uang cash. Uang cash aja udah digital. Masa digital kita backup pakai emas digital lagi? Better kita backup pakai sesuatu yang physical. Dan emas itu untuk melindungi hal sesuatu yang pasti. Nah, kalian bisa follow @olevlove.gold. Jangan cuma follow, lu nggak usah follow, beli yang paling pentingnya. Beli ya, dan harga emas UBS di gue itu lebih murah. Karena kenapa? Gue special distributor UBS Gold Bar. Jadi harganya pasti lebih murah daripada outlet yang lain. Oke? Choose, follow, dan beli olevlove.gold. Thank you loh. Jangan lupa beli, karena aku juga masih bener-bener kayak Citra banget. Kalau masih nggak ngerti yang lain, udahlah, daripada duitnya nggak kemana-mana, mendingan beli emas aja. Thank you promosiin. Thank you Citra. Seneng banget bisa ngobrol. Kayak banyak banget yang gue tanyain, ya lo belum pernah ceritain gitu loh. Thank you ya semuanya for having me. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat. Oke, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman kamu ya. Semuanya harus mendengar tadi ya inspirasi-inspirasi dari Citra. See you. See you.